pagi hari ini kembali kita patut mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sumber segala kehidupan bagi saya dan saudara, sumber kekuatan kita yang oleh kemurahan daripada Bapa. Kalau kita pun bisa ada di pagi hari ini bukan karena kekuatan kita, tapi oleh kemurahan daripada Tuhan. Itulah sebabnya kebenaran firman Tuhan di hari-hari yang terakhir ini, karena tanpa firman Allah kita tidak akan memahami tentang kehendak Allah. Tapi Allah punya kehendak yang luar biasa di dalam setiap kehidupan orang-orang yang beriman. Allah tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi Tuhan mau menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya kekasih-kekasih Tuhan, di pagi hari ini nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang kudus, yang adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang menjadi sumber segala keselamatan dan kehidupan bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Karena itulah, nama itulah yang telah memberikan keselamatan kepada setiap umat yang percaya. Di pagi hari ini kekasih-kekasih Tuhan, saya mau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bahwa Yesus adalah gambar wujud Allah. Haleluya. Dia adalah gambar wujud Allah. Haleluya. Yang menopang dengan segala kekuasaan, dengan segala firman-Nya. Jadi Yesuslah yang layak disembah. Yesuslah yang menjadi teladan bagi setiap umat yang percaya. Dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini untuk kita semua, dan perlu kita renungkan di dalam perjalanan keimanan kita sebagai umat yang percaya, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kita di masa-masa yang akan datang, haleluya, kita akan menerima kehidupan mahkota kekal bersama dengan Tuhan. Karena untuk itulah Allah mengutus putranya yang tunggal datang ke tengah-tengah dunia. Ia adalah firman itu sendiri yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Dalam kitab Ibrani pasal yang pertama dan ayat 1, 2, 3 saya akan bacakan untuk kita sekalian di pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala rutinitas kerja dan tanggung jawab kita. Saya percaya kebenaran firman Tuhan inilah menjadi satu kekuatan untuk terus dapat membangun kehidupan rohani saya dan saudara sebagai umat yang beriman kepada Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Surat kepada orang Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-3 saya akan bacakan. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ditetapkan sebagai yang berhak atas segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat yang ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Maha Besar di tempat yang tinggi. Haleluya. Luar biasa, saudaraku yang diberkati di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi kalau kita melihat bagaimana cara Allah
kehendak Allah, kita melihat bagaimana kasih Allah, perbuatan Allah. Haleluya. Kita dapat melihat kuasa Allah hanya ada pada satu pribadi ilahi, itulah pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kalau pada zaman dahulu Allah berbicara dengan perantaran para nabi-nabinya, tetapi firman Tuhan berbicara bahwa pada akhir zaman ini Ia berbicara melalui perantaran anaknya. Anak Allah adalah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sehingga perbuatan-perbuatan ilahi yang tidak dapat dilakukan oleh manusia atau dunia, bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Yesus dapat melakukan segala perbuatan yang ajaib, luar biasa. Karena itu saya mau mengajak semua orang untuk percaya kepada Yesus, untuk percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Ia adalah anak Allah yang hidup, cahaya penopang, cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Haleluya. Itulah sebabnya saudaraku, di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-5 berkata, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang kusta menjadi tahir. Haleluya. Yang sakit disembuhkan, bahkan yang mati dibangkitkan, kepada yang miskin diberitakan kabar baik. Siapa pribadi yang ada di muka bumi ini selain daripada Yesus Kristus yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang disebutkan di dalam Injil Matius pasal 11 ayat yang ke-5? Tidak ada, kekasih Tuhan. Hanya satu pribadi ilahi, itulah anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia adalah firman itu yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu berarti kita beriman kepada Allah di dalam putranya Yesus Kristus, dan telah menebus dosa umat manusia melalui di kayu salib. Haleluya. Yang mati untuk menebus dosa umat manusia, saya dan saudara. Dan Dia telah bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang pada kali yang kedua untuk menjemput gereja Tuhan, menjemput orang-orang yang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan, untuk bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya setialah terus kepada Tuhan. Anda yang belum setia, Anda yang belum mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Anda yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan, jangan Anda berdiam. Hari ini adalah hari terakhir untuk kita mencari Tuhan. Saudara bergereja, berorganisasi di mana, setialah dan cari Tuhan. Setia beribadah, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Rendahkan hati kita, mau dibentuk oleh Tuhan dengan kuasa firman Allah. Dan saya percaya saudara, ketika kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, di situ Allah mau membentuk kita. Roh Kudus yang menolong kita. Haleluya. Saya mau mengajak kepada kita semua, marilah kita berubah. Mari kita cari Tuhan sungguh-sungguh, beribadah kepada Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong saya dan saudara, apapun kelemahan saya dan saudara, apapun kekurangan kita, apapun dosa kita, asal kita mau percaya kepada Yesus, kita mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan sanggup melawat kita semua. Hari ini Tuhan sanggup memulihkan kehidupan saya dan saudara. Haleluya, asal kita mau cari Tuhan. Saya percaya dengan renungan firman Tuhan di pagi hari ini, bahwa Allah berbicara di zaman akhir ini tidak kepada yang lain, tapi Allah berbicara kepada putranya yang tunggal. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita
menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua di pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Amin.